Halo teman-teman semua, selamat datang di pembelajaran digital marketing pendalaman. Di sesi kali ini kita akan membahas lebih dalam berkenaan dengan analisis data lanjutan. Seperti itu. Oke, di sesi-sesi sebelumnya teman-teman udah belajar banyak berkenaan dengan digital marketing pendalaman. Bagaimana teman-teman menentukan strategi marketing, menentukan konten terbaik, pendalaman SEO, dan pendalaman ads dan sebagainya. Saatnya teman-teman menganalisis dari apa yang sudah teman-teman lakukan di proses eksekusi digital marketing. Karena seluruh proses itu tidak akan menjadi sebuah insight atau sebuah pembelajaran yang cukup insightful ketika teman-teman tidak melakukan proses analisis lebih dalam. Makanya di sesi kali ini kita akan belajar banyak mengenai bagaimana caranya kita menganalisis sebuah data-data atau sebuah hasil eksperimentasi dari eksekusi digital marketing. Seperti itu. Baik, sebelum lebih lanjut, kita kenalan dulu. Perkenalkan, saya Wildeni Supriyadi selaku Head SME Digital Marketing dan Consultant Lead. Diriku selaku profesional dengan pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang digital marketing dan pengembangan produk. Seperti itu. Outline-nya apa? Kita akan belajar apa saja di sesi kali ini. Oke, kita akan bagi menjadi dua besaran outline berkenaan dengan analisis data lanjutan. Yang pertama, kita akan membahas berkenaan dengan bagaimana caranya kita menggunakan alat analisis data tingkat lanjut, terkhusus menggunakan Google Analytics dan Meta Insights. Yang kedua, kita akan belajar atau membahas analisis data perilaku konsumen. Jadi dari apa yang sudah teman-teman dapatkan, dari insight proses marketingnya teman-teman, itu kita analisis. Bagaimana perilaku atau kebiasaan mereka. Seperti itu. Nah, ini untuk detailnya. Nanti di bagian pertama kita akan membahas berkenaan dengan analisis data tingkat lanjut untuk Google Analytics. Kita akan mulai dengan pengantar analisis data digital marketing seperti apa, eksplorasi Google Analytics seperti apa, menggunakan Meta Insights untuk media sosial, pembuatan custom reports dan dashboard, lalu analisis funnel dan attribution model, seperti itu. Nah, yang kedua, di analisis data perilaku konsumen, kita akan membahas kenapa sih analisis perilaku konsumen itu penting. Kita masuk juga nanti ke heat map dan user behavior tracking, segmentasi perilaku pengguna, analisis retensi dan loyalitas pelanggan, dan nanti yang terakhir kita akan membahas berkenaan dengan AI untuk memprediksi perilaku konsumen. Seperti itu. Baik, di subtopik yang pertama kita akan membahas bagaimana caranya kita menggunakan alat atau tools analisis data tingkat lanjut menggunakan Google Analytics dan Meta Insight. Yang mana kedua tools ini menjadi tools yang paling populer yang sekarang tuh ramai digunakan oleh para marketer, seperti itu. Google Analytics berfungsi untuk men-track dan menganalisis behavior atau aktivitas-aktivitas yang terjadi di website. Kebanyakan seperti itu. Dan ketika teman-teman berbicara bagaimana nih Mas cara menganalisis data-data insight dari postingan Instagram, postingan Facebook, di WhatsApp dan sebagainya itu kita nanti akan menggunakan Meta Insights. Yang mana kedua tools ini menjadi tools yang powerful untuk teman-teman ketika teman-teman akan melakukan proses analisis data. Seperti itu. Oke, kita mulai dulu terkait dengan konteks teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembahasan tools, tools itu ada banyak gitu ya. Tools itu ada beragam, teman-teman bisa menggunakan berbagai macam tools, berbagai macam method, tapi yang paling penting itu adalah foundation. Kenapa sih analisis data itu tuh penting? Kenapa analisis data menjadi sebuah proses yang mana ini menjadi sebuah fondasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemasaran digital marketing? Yes, kenapa penting? Karena memang analisis data ini akan memberikan wawasan yang berbasis pada fakta, baik itu berkenaan dengan perilaku pelanggan, performa kampanye, dan dengan data yang tepat, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi, meningkatkan return on investment, dan menyesuaikan strategi pemasaran agar lebih efektif. Jadi secara sederhananya,
Teman-teman ketika teman-teman akan menjadi seorang marketer, teman-teman harus mempunyai mindset data driven. Jadi segala sesuatu yang nantinya akan teman-teman lakukan, misalkan teman-teman dalam membuat konten, teman-teman dalam menyasar audiens, teman-teman dalam men-set misalkan kapan ya kira-kira waktu terbaik dalam mempost, teman-teman harus berlandaskan dengan data. Datanya dari mana? Datanya bisa berasal dari manapun. Nanti kita bahas berkenaan dengan bagaimana caranya mendapatkan sebuah data. Nah, contohnya gimana? Jadi contohnya misalkan di sini sebuah perusahaan menggunakan data dari kampanye email untuk memahami waktu terbaik mengirimkan email kepada pelanggan itu kapan. Nah, dengan mengetahui jam tertentu di mana pembukaan email itu tinggi, mereka dapat mengoptimalkan waktu pengiriman untuk meningkatkan engagement dan konversi. Misalkan seperti itu. Jadi memang data ini menjadi penting dalam proses kita mengambil sebuah keputusan. Oke, nah kita coba studi kasus terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi di sini misalkan ada data-data yang menunjukkan data performance atau performa dari 3 platform yang berbeda. Jadi misalkan di sini teman-teman melakukan kampanye ads atau iklan di Meta Ads, di Google Ads, dan TikTok Ads. Nah di sini terlihat nih teman-teman, biaya per masing-masing platformnya itu berapa banyak. Yang pertama Meta Ads 50 juta, Google Ads 60 juta, dan TikTok Ads 40 juta. Nah, dari total biaya yang teman-teman keluarkan, di sini bisa terlihat bagaimana performanya. Mulai dari tayangan, klik, CTR, konversi, dan CPA. Nah, diriku coba kasih waktu teman-teman untuk sekiranya menganalisis secara singkat. Apa maksud dari data yang ditampilkan? Atau pembelajaran apa atau insight apa yang bisa teman-teman dapat dari data tersebut? Boleh silakan, waktunya mungkin di 10 menit untuk teman-teman menganalisis insight-nya apa saja. Oke, oke, gimana? Udah bisa teman-teman dapatkan insight-nya apa saja? Boleh silakan nanti teman-teman bisa untuk menuangkan aspirasinya teman-teman nanti ketika live session-nya berlangsung. Seperti itu. Oke, baik. Kita coba bahas teman-teman apa insight yang bisa kita ambil dari data performa digital marketing tersebut. Oke, kita coba bahas satu-satu. Yang pertama, kita akan bahas berkenaan dengan performa dari Meta Ads. Oke, di sini bisa kita lihat, teman-teman, Meta Ads sendiri, kita start dari CTR atau click-through rate. Click-through rate ini mengartikan persentase atau rasio total klik terhadap total tayangan. Berapa besar rasionya? Dari total orang yang melihat, berapa orang yang pada akhirnya mengklik? Itu CTR. Dan ternyata kalau misalkan kita lihat, di Meta Ads itu sendiri, CTR-nya itu memiliki CTR paling tinggi, sebesar 5%, dan yang mana CTR 5% ini diindikasikan sebagai klik yang sangat baik. Seperti itu. Nah, kita coba lihat lagi matriks berkenaan dengan CPA, cost per acquisition, atau harga yang dikeluarkan untuk membuat satu konversi. Atau kalau misalkan secara sederhananya dalam menjual satu barang, itu tuh iklannya tuh berapa spendingnya. Dan jika kita lihat, ternyata CPA dari Meta Ads itu lebih tinggi dibandingkan dengan Google Ads. Yang mana semakin besar CPA, semakin kurang efisien. Jadi ketika kita berbicara CPA, semakin rendah CPA, itu semakin bagus. Seperti itu. Nah, ketika dibandingkan, ternyata CPA dari Meta Ads itu lebih tinggi nih, lebih mahal. Dari Google Ads, berarti Google Ads lebih bagus performanya. Tapi, CPA-nya lebih rendah dari TikTok Ads. Yang mana kalau misalkan diurutkan, Google Ads paling baik, Meta Ads kedua, dan TikTok Ads yang terakhir. Dan ketika kita lihat, data ini menunjukkan bahwa data ini efektif untuk kampanye berbasis visual dan interaksi sosial, karena memang Meta Ads, ketika kita ads di
Meta itu berarti kita ads di sosial media, seperti itu. Baik, kita lanjut ke analisis yang selanjutnya berkenaan dengan Google Ads. Oke, nah kalau misalkan dilihat dari Google Ads ini CPA-nya di 33.000, yang mana memiliki konversi yang paling tinggi, 1.800 dengan CPA terbaik. Jadi Google Ads ketika teman-teman orientasinya itu adalah memiliki konversi yang paling tinggi, tapi dengan paling efisien, ternyata Google Ads memiliki performa paling baik. Karena konversinya paling tinggi, dan harga untuk mendapatkan satu konversi itu lebih paling murah. Jadi memang Google Ads mendapatkan proporsi yang paling baik dalam mengenerate konversi. Seperti itu. Nah, ketika kita lihat TikTok Ads ini dari sisi CTR itu terendah ya teman-teman ya di 2,5%, dan CPA-nya juga tertinggi. Menunjukkan bahwa platform ini kurang efektif dibandingkan dengan yang lain dalam menghasilkan konversi. Dan memang TikTok Ads ketika dilihat tayangannya juga banyak, dan memang TikTok Ads lebih perform untuk menghasilkan awareness. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat, ketika teman-teman orientasinya itu adalah ingin untuk mengoptimalkan strategi bagaimana caranya meningkatkan konversi, atau bagaimana caranya meningkatkan penjualan, dari data yang ada menunjukkan bahwa, oh, Google Ads paling perform. Ya udah, berarti nanti ketika teman-teman memutuskan untuk memilih platform yang nantinya teman-teman akan dianggarkan biayanya yang paling besar yang mana, itu teman-teman bisa memilih Google Ads. Oh ya udah, Google Ads paling bagus, kita coba spending uang iklan tuh paling besar di sana aja. Karena terbukti bagus. Seperti itu. Dan ini untuk disclaimer, ini tidak berlaku untuk seluruh jenis produk. Jadi harus disesuaikan dengan produknya masing-masing. Ketika tadi kita berbicara studi kasus, itu contoh bahwa oh, Google Ads paling bagus. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat dari studi kasus tersebut, kita bisa memberikan rekomendasi strategi. Yang pertama, di optimasi anggaran. Kita bisa fokus pada Google Ads untuk kampanye berbasis konversi atau sales, seperti itu ya. Nah, gunakan Meta Ads untuk meningkatkan engagement dan brand trust. TikTok Ads lebih efektif untuk brand awareness, bukan konversi langsung. Nah, ketika kita berbicara, oke, strategi selanjutnya optimalisasi kontennya seperti apa? Oke, kita bisa menggunakan Meta Ads untuk menggunakan video pendek dan carousel untuk meningkatkan CTR. Google Ads kita bisa fokus nih pada iklan pencarian dengan kata kunci yang relevan. Lalu juga TikTok Ads, gunakan tren dan influencer untuk meningkatkan engagement. Nah, nanti juga ketika teman-teman melakukan A/B testing, teman-teman juga bisa menguji berbagai A/B testing yang ada, misalkan call to action-nya teman-teman uji coba, yang satu call to action-nya booking sekarang, yang satu hubungi sekarang. Itu bisa diuji coba seperti itu. Dan analisis lebih lanjut juga bisa dilakukan menggunakan A/B testing. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut ke perbedaan antara data kualitatif dan kuantitatif dalam digital marketing. Tadi kita sudah punya mindset bahwa sebagai seorang marketer, teman-teman harus memiliki mindset data driven. Segala sesuatu harus berbasiskan dengan data. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, oke Kak, lalu gimana caranya mendapatkan data yang akurat? Nah, kalau misalkan kita berbicara data statistik gitu ya teman-teman, data itu terbagi dua, ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu data yang memang bisa diukur. Kuantitatif, ada angkanya, secara numerik dan dapat diukur, seperti itu. Seperti tadi, ketika kita membahas studi kasus, itu datanya data kuantitatif. Teman-teman bisa melihat berapa banyak CTR, berapa banyak total views, berapa banyak total klik, berapa banyak total conversion, itu kita sedang berbicara data kuantitatif. Yang mana data kuantitatif ini, yes, itu sangat mudah untuk dianalisis, teman-teman, seperti itu, dibandingkan dengan data kualitatif. Nah, satu lagi, kita ada data kualitatif. Secara penamaan kualitatif, berarti ada kualitas di sana. Yang mana di sini pendekatan data kualitatif ini lebih ke bersifat deskriptif dan menggali. Jadi
hasil dari data kualitatif ini lebih ke seperti pendapat, perasaan pengguna, dari hasil wawancara, survei, atau feedback pelanggan. Seperti misalkan teman-teman suka buka Shopee atau marketplace lain, Tokopedia dan sebagainya, teman-teman membuka kolom review, itu teman-teman bisa membaca komentar atau review dari para customer. Itu merupakan data kualitatif yang agak cukup susah untuk dikuantifikasi. Seperti itu. Nah, jadi data kualitatif ini juga data yang penting juga untuk bisa teman-teman menganalisis secara mendalam dari kualitas strategi yang teman-teman implementasikan terhadap strateginya teman-teman. Seperti itu. Oke, itu berkenaan dengan data. Oke, setelah kita memiliki konsep atau pemahaman yang sama bahwa seorang marketer itu wajib atau mutlak memiliki mindset tersebut, saatnya kita masuk ke proses bagaimana caranya kita menganalisis sebuah data atau mendapatkan sebuah data. Gitu ya. Berkenaan dengan tools, tools itu hanya sebagai sarana, teman-teman, bukan sebagai sebuah mandatori atau kewajiban, tapi tools ini sebagai sarana yang bisa membantu teman-teman dalam atau mempercepat proses menganalisis dan mengambil insight dari eksperimentasinya teman-teman. Nah, salah satu tools yang sangat terkenal yaitu adalah Google Analytics. Nah, Google Analytics ini memang produknya Google, yang mana ketika teman-teman memiliki website, teman-teman memasukkan trackernya di sana, teman-teman bisa menganalisis dan bisa melihat apa yang terjadi dengan websitenya teman-teman. Misalkan teman-teman pengen melihat seberapa banyak orang yang mengunjungi websitenya teman-teman, itu bisa dilakukan atau dianalisis menggunakan Google Analytics tadi. Seperti itu. Atau misalkan teman-teman pengen melihat behavior orang atau kebiasaan orang ketika masuk ke websitenya teman-teman, mulai dari perjalanan masuk ke landing page, lanjut ke checkout misalkan, lanjut ke pembelian, itu juga bisa teman-teman analisis. Seperti itu. Nah, di sini kita akan coba tutorial berkaitan dengan Google Analytics ya, teman-teman ya. Jadi memang Google Analytics ini untuk versi terbaru itu ada di GA 4 atau Google Analytics 4. Seperti itu. Nanti kita coba lihat bagaimana Google Analytics ini bekerja dan bagaimana caranya Google Analytics memberikan insight yang powerful untuk teman-teman. Seperti itu. Baik. Oke, baik. Kita akan mulai bagaimana caranya menggunakan Google Analytics. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman silakan buka browsernya teman-teman. Baik itu Google Chrome atau apapun itu silakan untuk dibuka. Seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman silakan untuk masuk ke Google dan teman-teman ketikkan GA4 demo account. Google Analytics demo account. Ya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa klik Google Help yang paling atas. Lalu di scroll aja ke bawah. Nah, nanti di bagian ini nih. Nanti teman-teman di sini Google Analytics itu bisa menyediakan data demo. Jadi Google Analytics menyediakan data dummy yang mana datanya sudah terprovide, yang mana nanti teman-teman bisa menganalisis dari data tersebut. Nanti teman-teman tinggal diklik saja. Mau itu yang Google Analytics 4 property yang Google Merchandise Store atau yang flooded, itu silakan dipilih. Nah, di sini saya memilih yang bagian atas, yang Google Merchandise Store. Nanti akan keluar tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, ini tampilan dashboard dari Google Analytics. Nah, ini memang cukup kompleks. Nanti teman-teman bisa mengeksplor secara leluasa berkaitan dengan Google Analytics ini. Jadi memang ini tampilan dashboardnya, tampilan awalnya, di mana nanti di bagian home, teman-teman bisa langsung melihat activity general dari websitenya teman-teman. Misalkan di sini teman-teman bisa melihat di bagian home, itu ada active user. Jadi seberapa banyak pengguna aktif yang mengunjungi websitenya teman-teman. Lalu ada event count, jadi event itu activity. Activity-activity seperti mengklik, mengunjungi, dan sebagainya berapa banyak. Itu bisa terlihat. Dan di sini juga teman-teman bisa melihat secara periodik.
mulai dari per tanggal gitu ya, teman-teman bisa melihat dan menganalisis apakah trennya meningkat atau menurun. Nah, terkhusus bagi teman-teman yang ingin melihat tren ketika Lebaran, tren ketika Ramadan dan sebagainya, atau tren ketika event-event besar tertentu, itu teman-teman bisa menganalisis apakah di event-event tertentu ada kenaikan atau tidak. Seperti itu. Nah, di sini juga bisa dilihat country pembagian dari sisi negara ya, atau country. Jadi berapa banyak negara yang melihat websitenya teman-teman dan masing-masing negara itu bagaimana performance-nya. Nah, ini untuk tampilan secara overview-nya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat ada report, ada explore, ada advertising. Kita coba lihat di bagian report terlebih dahulu. Seperti itu. Baik. Nah, ini untuk tampilannya, teman-teman. Jadi, di reports ini, teman-teman bisa mengakses atau Google Analytics akan menyajikan banyak data. Banyak variasi data yang memang akan teman-teman butuhkan dalam proses analisis. Seperti itu. Nah, di sini untuk menunya sendiri ada real-time snapshots, ada real-time overview. Nah, di sini bisa disajikan performance per masing-masing negara itu seperti apa. Ada real-time pages. Jadi teman-teman juga bisa melihat performa dari masing-masing halaman teman-teman ketika teman-teman memiliki website. Misalkan websitenya teman-teman memiliki halaman home, memiliki halaman produk A, produk B, dan sebagainya, itu bisa teman-teman lihat juga. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada life cycle. Teman-teman juga bisa melihat proses akuisisi. Nah, teman-teman misalkan pengen ngelihat berapa banyak active user yang terjadi dalam periode yang teman-teman sudah set. Jadi Google Analytics di sini juga bisa teman-teman set. Teman-teman ingin melihat performa di periode kapan sampai kapan. Tinggal dilihat saja misalkan performa di hari ini. Tinggal di-apply saja. Oke, ternyata di hari ini masih nol user. Misalkan teman-teman pengen track di minggu ini. Seperti itu. Nah, ternyata ada 1.800 active user dan 1.500 user baru yang mengunjungi websitenya teman-teman. Jadi secara periode itu teman-teman bisa melihat dan bisa ditentukan sendiri. Seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman lihat juga asal user-user tersebut mengakses websitenya teman-teman. Jadi di sini bisa ditampilkan juga misalkan secara direct. Direct itu maksudnya apa? Jadi ketika teman-teman misalkan membuka facebook.com. Nah, ini direct seperti itu. Nah, organic search ketika teman-teman search di Google, misalkan Facebook. Teman-teman buka Facebook di sini dan teman-teman klik Facebook di sini, itu organic search. Lalu ada cross network, unassigned, ada paid search. Paid search itu SEM atau Google Ads dan referral dan sebagainya. Jadi teman-teman juga bisa melihat, oke, channel mana yang paling baik dalam menghasilkan user atau audience baru. Seperti itu. Itu juga bisa teman-teman cek di sini. Oke. Nah, beberapa matrix-matrix lain juga bisa teman-teman cek juga. Lalu di sini ada user acquisition. Nah, di sini juga bisa terlihat ya teman-teman ya, dari detail dari tadi, dari sumber asal orang-orang itu bisa menjadi usernya teman-teman. Baik itu direct, unassigned, organic search, dan sebagainya, ini bisa terbreakdown dengan detail di bagian sini. Lalu ada traffic acquisition, ini juga sama. Lalu ada user acquisition cohort. Nanti teman-teman bisa diekspor saja bergantung dengan kebutuhan. Lalu di sini juga ada engagement. Kita coba lihat. Oke, engagement berkaitan dengan seberapa banyak orang-orang melihat websitenya teman-teman. Dan di sini matriksnya itu dalam bentuk duration. Jadi, dalam satu orang, dalam mengakses website atau halaman teman-teman itu membutuhkan waktu berapa lama gitu ya untuk bisa
berbetah-betah ria di halamannya teman-teman, dan ternyata in average di sini ditunjukkan bahwa orang-orang betah mengakses website-nya teman-teman selama 1 menit. Jumlah views-nya berapa, event count-nya berapa juga bisa terlihat. Seperti itu. Dan di sini juga bisa terlihat halaman paling banyak diakses itu halaman yang mana? Apakah homepage, atau halaman Google Merch Shop, atau apparel, dan sebagainya itu bisa teman-teman cek juga. Mana nih halaman yang paling banyak orang-orang tuh lihat dan paling banyak engage. Seperti itu bisa teman-teman cek. Seperti itu ya. Nah, di sini juga ada fitur monetisasi. Nah, berkenaan dengan conversion. Jadi teman-teman juga nanti bisa menambahkan tracker seberapa banyak revenue atau seberapa banyak penghasilan yang teman-teman hasilkan dari websitenya teman-teman, itu bisa di-track secara real time oleh Google Analytics. Seperti itu. Misalkan di sini total revenue-nya berapa, purchase revenue-nya berapa, total ad revenue-nya berapa, dari iklan berapa, total yang membeli berapa banyak, total first time purchaser atau orang-orang yang baru pertama membeli berapa banyak, itu juga bisa terlihat. Seperti itu. Nah, di sini juga bisa teman-teman cek juga produk yang paling banyak dibeli itu produk yang mana. Misalkan di sini Google Cloud Sticker itu 125, Google Cloud Cap 56, dan sebagainya. Seperti itu. Di sini juga dari retention, teman-teman juga bisa melihat seberapa banyak orang-orang yang sebelumnya sudah membeli, pada akhirnya tuh membeli lagi. Nah, di sini bisa teman-teman cek juga. Oke, kita masuk ke user. Nah, ketika teman-teman ingin melihat usernya teman-teman tuh dari mana, behaviornya tuh seperti apa, negara atau kota mana yang paling banyak perform, itu bisa teman-teman cek secara detail di sini. Misalkan di sini terlihat, oh ternyata orang yang paling banyak membeli itu berasal dari Amerika, kedua India, ketiga China, seperti itu. Terus juga ini berdasarkan kota, teman-teman juga bisa melihat kota mana yang menghasilkan user atau pembelian paling banyak misalkan. Oh, ternyata dari Aspen, dari New York, atau dari mana. Itu bisa teman-teman cek. Nah, teman-teman juga pengen lihat dari sisi umur atau usia. Nah, teman-teman bisa lihat juga nih, oh ternyata orang-orang yang tertarik terhadap website kita itu mostly di angka 18 sampai 24 tahun. Di sini juga terkait dengan bahasa juga bisa teman-teman cek, oh bahasa yang biasanya digunakan itu bahasa apa. Yang mana insight-insight ini yang nantinya akan teman-teman jadikan patokan terkait dengan kontennya teman-teman. Misalkan teman-teman dapati, oh ternyata usernya itu di 18 sampai 24, berarti konten-konten yang nantinya akan dibuat itu adalah konten-konten yang relevan terhadap umur tersebut, seperti itu. Dan di sini juga terlihat, oh ternyata kebanyakan tuh berbahasa Inggris. Berarti nanti konten yang dibuat mau nggak mau harus berbahasa Inggris. Seperti itu. Itu powerful-nya insight atau sebuah data yang memang nantinya bisa teman-teman generate menjadi sebuah strategi dan recommendation. Oke. Nah, berikut untuk Google Analytics, silakan teman-teman explore. Kita coba praktis dalam waktu 10 menit. Silakan teman-teman untuk mengeksplor page yang sama. Seperti itu. Dipersilakan. Ya, tadi kita sudah banyak membahas terkait dengan Google Analytics. Jadi kalau misalnya kita simpulkan, Google Analytics ini kita bisa membaca berbagai macam hal. Yang pertama dari audience, kita bisa mempelajari atau memberikan data demografis dari audience seperti usia, lokasi, jenis perangkat, dan minat penggunanya seperti apa. Acquisition, kita juga bisa melihat bahwa Google Analytics bisa memberikan informasi tentang sumber trafiknya dari mana, apakah berasal dari pencarian organik, iklan berbayar, dan sebagainya. Seperti itu. Terkait dengan behavior, kita juga bisa melihat bagaimana cara atau kebiasaan pengunjung itu berinteraksi. Seperti halaman yang paling banyak dikunjungi itu halaman yang mana, durasi sesinya berapa lama, dan tingkat bounce rate atau pentalannya itu berapa banyak. Lalu juga conversion, kita bisa mengukur apakah pengguna mencapai tujuan yang diinginkan, seperti misalkan membeli barangnya tadi, atau mengisi formulir, atau hal yang memang teman-teman targetkan untuk menjadi sebuah conversion. Seperti itu.
Oke, nah di Google Analytics juga tadi bisa kita lihat bahwa kita bisa mengsegmentasi pengguna berdasarkan sumber traffic dan perilakunya. Terus di GA4, teman-teman juga bisa memecah data sumber trafficnya dari mana, mau dari iklan, misalkan teman-teman pengen bandingin iklan antara SEM, Meta Ads, dan organik, mana yang paling perform, itu bisa teman-teman cek juga, seperti itu. Oke, nah kita masuk ke cara membaca data di Facebook dan Instagram Insights. Jadi kalau misalkan kita tadi sudah membahas bagaimana caranya Google Analytics ini menganalisis halaman atau websitenya teman-teman. Nah, ketika teman-teman memiliki channel-channel marketing seperti channel-channel sosial media seperti Instagram dan Facebook, itu juga memiliki tools yang powerful juga seperti Google Analytics yang bisa teman-teman gunakan juga. Di sini teman-teman ada Meta Insights, alat analisis yang disediakan oleh Facebook dan Instagram untuk melacak performa konten dan kampanye iklan di kedua platformnya, seperti itu. Ada Facebook Insights, jadi Facebook Insights ini insights dari Facebooknya langsung, menawarkan data tentang jangkauan, keterlibatan, demografi pengikut, serta performa posting organik dan iklan berbayar. Lalu juga ada Instagram Insights, memberikan data yang lebih terperinci tentang engagement, like-nya berapa, komentarnya berapa, shares-nya berapa, jangkauannya berapa, dan impresinya itu berapa. Seperti itu. Oke, nah nanti matriks-matriks apa nih yang biasanya dilihat di media sosial? Ada beberapa matriks dan matriks yang paling banyak dilihat itu adalah matriks-matriks berikut. Seberapa banyak engagementnya? Engagement itu dalam artian interaksi. Jadi misalkan teman-teman pengen melihat orang-orang tuh berapa banyak sih interaksi terhadap konten kita. Seperti like-nya berapa banyak, komennya berapa banyak, jumlah share-nya berapa banyak, atau bahkan jumlah kliknya berapa banyak. Itu engagement. Total reach. Teman-teman menargetkan untuk brand awareness, orang-orang mengetahui produknya teman-teman. Berarti teman-teman bisa melihat total orang-orang melihat atau mengetahui produknya teman-teman itu dari reach. Seberapa banyak orang-orang melihat kontennya teman-teman. Itu reach. Dan yang terakhir di conversion rate, teman-teman juga bisa mengukur berapa banyak orang yang melakukan tindakan yang diinginkan. Misalkan pembelian, pendaftaran, atau apa yang ingin teman-teman harapkan setelah orang-orang itu melihat konten. Seperti itu. Nah, kita masuk ke sesi tutorial, kita coba bahas salah satu tools yang powerful dalam menganalisis hasil insights dari Facebook dan Instagram. Seperti itu. Oke, baik. Kita akan masuk ke tutorial bagaimana caranya menggunakan Meta Insight atau di sini namanya Meta Business Suite. Jadi Meta Business Suite ini salah satu tools yang dimiliki oleh Meta untuk menganalisis dan nanti juga teman-teman bisa mengautomate postingan menggunakan Meta Business Suite ini seperti itu. Nah, jadi misalkan di sini saya memiliki sebuah page ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat punya Barber Vision, jadi Barber Vision ini sudah memiliki Facebook dan Instagram. Dan satu catatan ketika teman-teman ingin menggunakan Meta Business Suite ini, teman-teman harus mengkonekkan akun Instagramnya teman-teman dengan Facebooknya teman-teman. Seperti itu, untuk bisa pada akhirnya teman-teman menganalisis menggunakan Meta Business Suite ini. Nah, jadi di sini, di Meta Business Suite ini, teman-teman diberikan berbagai macam option, baik itu dari sisi ads, perencanaan, atau otomatisasi dalam proses posting konten, seperti itu, dan berkaitan dengan insights. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen melihat insights dari hasil performa teman-teman, atau sosial media teman-teman, teman-teman bisa masuk ke bagian insights. Oke. Nah, jadi di sini, di bagian insights, teman-teman akan disajikan kinerja atau performa dari channel Instagram dan Facebooknya teman-teman di periode yang teman-teman harapkan. Misalkan di sini ada kinerja di 20 Maret sampai 20 April. Nah, jadi nanti bisa terlihat nih, total tayangan atau total views-nya berapa banyak. Oh, ternyata total views-nya 11.000 nih. Dari total 11.000 ini,
Ternyata 100%-nya itu dari non-pengikut atau dari non-followers. Jadi di luar followersnya teman-teman. Bisa diindikasikan, oh kemungkinan besar ini 11.000 dampak dari iklan. Seperti itu. Nah, jumlah jangkauan dari Facebook itu 646, jumlah mengikutinya 0, jumlah bersih interaksinya 10 nih. Seperti itu. Oke, nah ini bisa dilihat. Oke. Nah, ini detail dari hasilnya. Teman-teman bisa melihat secara periodik total tayangannya dari periode tertentu sampai periode tertentu itu di berapa banyak seperti itu. Lalu ini juga jangkauan berapa reach yang dihasilkan. Nah, berapa banyak interaksi konten, berapa banyak orang yang klik, berapa banyak yang mengunjungi Instagramnya teman-teman. Oh, ternyata ada 63 nih dari total tayangan yang terjadi. Seperti itu. Nah, kita coba lihat di pemirsa. Oke. Nah, di sini belum bisa dilihat, oke, demografinya karena membutuhkan 100 pengikut nih untuk bisa dapetin demografi ini, terkhusus di Facebook ya, teman-teman. Nah, namun teman-teman juga bisa melihat pemirsa potensial. Sekiranya pemirsa atau audiens yang bisa teman-teman sasar untuk channelnya teman-teman tuh seperti apa demografinya, dan ini bisa dijadikan landasan ketika teman-teman membuat user persona. Nah, misalkan di sini di usia dan jenis kelamin, oh, mostly di laki-laki nih potensinya gitu ya. Terus ini juga sebaran umurnya di range berapa sampai range berapa, kota populernya di mana, seperti itu. Dan ini bisa dijadikan landasan untuk teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat juga kontennya teman-teman. Nah, di sini misalkan sudah dibuatkan beberapa konten nih, teman-teman. Konten di either itu di Instagram, baik itu di Instagram, baik itu di Facebook, dan bisa teman-teman lihat performanya seperti apa. Teman-teman bisa bandingkan juga, oh, total reach dari seluruh postingan yang teman-teman lakukan, mana jangkauan paling banyak? Oh, ternyata jangkauan paling banyak postingan yang ini. Yang like segini gitu ya. Yang membagikan berapa banyak, yang komentar berapa banyak. Teman-teman bisa menganalisis di bagian ini. Seperti itu, teman-teman juga bisa melihat story-nya teman-teman. Ini postingan, kalau misalnya teman-teman ingin melihat story, performa story seperti apa, teman-teman bisa di bagian sini untuk bisa melihat. Seperti itu, teman-teman ingin menguji A/B testing, menguji A/B atau A/B testing juga bisa teman-teman lakukan di bagian yang ini. Seperti itu ya. Jadi memang Meta Business Suite ini salah satu tools yang bisa teman-teman gunakan dalam menganalisis hasil dari optimisasi sosial medianya teman-teman. Seperti itu. Ya, baik. Kita sudah mempelajari bagaimana Meta Business Suite ini bisa menjadi tools untuk teman-teman dalam menganalisis performa dari sosial medianya teman-teman, terkhusus di Instagram dan Facebook seperti itu. Nah, kita lanjut materinya. Jadi memang ketika kita berbicara di Meta Insight atau Meta Business Suite, tadi kita bisa melihat atau menganalisis interaksi konten berdasarkan data itu seperti apa. Seperti itu. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan juga gitu ya dengan Meta Business Suite. Salah satunya nanti berkenaan dengan bagaimana caranya kita mengautomate proses perencanaan posting Instagram maupun Facebook menggunakan Meta Business Suite. Seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman berkenaan dengan Google Looker Studio. Jadi di sini kita masuk ke pembahasan reporting. Bagaimana cara membuat sebuah report seperti itu, dan mana ketika kita berbicara reporting ini bisa menjadi salah satu sarana untuk bisa mendokumentasikan sebuah insight dari performa marketingnya teman-teman secara komprehensif menggunakan Google Looker Studio. Seperti itu. Jadi memang Google Looker Studio ini merupakan produk dari Google yang memang di-provide secara gratis untuk bisa membuat dashboard yang interaktif, yang bisa
digunakan oleh teman-teman untuk menganalisis data-data yang ingin teman-teman tampilkan secara real time. Seperti itu. Oke, ya, jadi kita coba bahas lebih dalam berkaitan dengan Looker Studio. Looker Studio ini bisa ngapain aja sih, gitu ya, dan bisa buat apa aja dan seberapa powerful ketika teman-teman ingin membuat sebuah dashboard interaktif. Nah, kita mulai dulu dengan teknik visualisasi data untuk mempermudah analisis. Jadi memang ada teknik-teknik yang bisa teman-teman terapkan gunakan dalam membuat sebuah report atau dashboard yang cukup baik untuk bisa mendapatkan insight secara cepat. Nah, teknik visualisasinya juga bisa bervariasi. Teman-teman bisa menggunakan beberapa variasi visualisasi atau diagram atau chart seperti bar chart, table, line chart, donut chart, bullet chart, scatter plot, geomaps, and radial chart. Yang mana visualisasi ini bisa teman-teman terapkan atau pilih berkenaan dengan atau tergantung dari data yang teman-teman punya. Ya memang orientasi dari penggunaan visualisasi ini bisa membuat orang yang nantinya melihat data teman-teman tuh bisa jauh lebih cepat dan enak. Seperti itu dan lebih jelas gitu ya. Misalkan teman-teman ingin membuat grafik untuk membandingkan kinerja kampanye iklan sepanjang waktu, melihat performa halaman web dengan peta panas dan sebagainya juga teman-teman bisa lakukan. Seperti itu. Oke. Nah, kita coba latihan ya, teman-teman. Kita coba lihat bagaimana caranya membuat sebuah visualisasi data yang interaktif atau dashboard yang interaktif menggunakan Looker Studio yang bisa membuat teman-teman lebih mudah dalam proses analisis data. Seperti itu. Oke, siap. Oke, nah di sini kita punya website Looker Studio. Jadi teman-teman tinggal di search aja ya, Looker Studio. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang ini, Looker Studio Overview, yang mana nanti teman-teman harus login dulu Gmail tentunya. Nanti teman-teman akan ditampilkan tampilan seperti ini. Oke, sip. Nah, setelah masuk ke sini, teman-teman, di sini disediakan dashboard atau halaman utama ya di Looker Studio-nya itu sendiri. Teman-teman bisa, ketika teman-teman baru pertama kali membuat visualisasi dashboard, teman-teman bisa menggunakan blank report. Atau misalkan teman-teman ingin melihat contoh atau sampel dari YouTube channel report atau ACME marketing nih, gitu ya, hasil dari performance marketing dari salah satu brand. Teman-teman bisa lihat salah satu sampelnya di sini. Oke, oke. Nanti teman-teman bisa dicek saja sampel-sampelnya menggunakan sampel-sampel yang sudah disediakan. Misalkan di sini GA report. Nah, untuk GA report, teman-teman bisa mengoneksikan antara report Google Analytics-nya teman-teman terhadap Looker Studio-nya teman-teman. Seperti itu. Dan di sini ada beberapa menu yang bisa teman-teman lihat berdasarkan menu yang sudah dibuat dalam bentuk sampel. Oke, kita coba buat secara from scratch ya dari awal bagaimana caranya membuat dashboard interaktif, visualisasi interaktif untuk mempermudah proses analisisnya teman-teman. Klik blank report dan pastikan teman-teman sudah punya source data ya teman-teman. Jadi di sini saya memiliki source data terkait dengan performa postingan dari Instagram. Seperti itu. Jadi kita punya 20 konten, kita ingin melihat dari 20 konten ini performanya seperti apa. Nah, bisa teman-teman siapkan juga datanya seperti ini. Teman-teman bisa mengambil data dari Business Suite, Meta Business Suite, atau dari data-data yang teman-teman kolek secara manual. Nah, ini untuk structure datanya teman-teman bisa buat seperti ini. Seperti itu. Nah, teman-teman di sini ketika start, Looker Studio akan meminta data atau source datanya ingin dari mana, mau dikoneksikan kemana. Di sini
Saya coba koneksikan ke Google Sheets. Nah, di sini ada data performa dummy. Di sini saya coba set add seperti itu. Oke, add to report. Oke. Nah, di sini teman-teman akan diberikan sebuah layout ya, teman-teman. Teman-teman ingin mengatur layoutnya teman-teman tuh seperti apa. Misalkan di sini teman-teman ingin memberikan report dashboard performa konten. Oke, nah di sini teman-teman bisa set date range. Jadi ketika teman-teman ingin mencek performa dalam satu hari terakhir atau satu minggu terakhir itu juga bisa. Seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa add chart. Jadi visualisasi apa yang ingin teman-teman implementasikan di dashboardnya teman-teman. Misalkan tadi kita ingin menganalisis konten mana yang memiliki views terbanyak gitu ya, views terbaik. Misalkan kita menggunakan horizontal bar chart. Oke. Nah, di sini ada setupnya ya teman-teman. Nah, di sini agak cukup tricky dan agak cukup susah. Jadinya teman-teman di sini bisa mengatur misalkan dimension. Dimension tuh sumbu Y-nya, sumbu Y-nya teman-teman ingin menggunakan apa? Misalkan di sini nama konten atau apa. Misalkan di sini nama konten. Lalu matriksnya, sumbu X-nya apa? Misalkan kita ingin melihat dari sisi engagement rate. Nah, di sini bisa terlihat nih teman-teman. Sebentar. Oke. Nah, kita coba perbesar seperti ini supaya bisa kita lihat lebih jelas ya. Nah, di sini kita ingin menganalisis performa engagement rate dari masing-masing konten itu seperti apa. Seperti itu. Dan dari sini bisa kita lihat bahwa oh ternyata dari data yang kita punya, engagement rate tertinggi itu dimiliki oleh konten nomor 2 dengan engagement rate di 28,3%. Disusul konten 16 dan sebagainya. Misalkan kita ingin analisis engagement rate. Lalu kita ingin analisis yang lain, misalkan teman-teman. Di sini kita ingin analisis jumlah impressions. Misalkan contoh. Oke, kita perbesar. Oh, ternyata berbanding terbalik. Kalau misalkan tadi konten 2 yang memiliki engagement dan paling paling tinggi, tapi ketika kita lihat impresi paling banyak, ternyata impresi yang paling banyak itu ada di konten 17. Seperti itu. Oke. Nah, misalkan kita ingin set lagi nih untuk chart selanjutnya, kita ingin melihat coba ya dalam bentuk time series. Time series kita ingin melihat impressions. Nah, jumlah impressions dari hari ke hari itu seperti apa? Gitu ya. Oke, di tanggal 1 April ternyata impressions-nya di 12.000, terjadi penurunan, fluktuasinya bisa terlihat di sini. Nah, ini juga bisa teman-teman set. Gitu ya. Oke, nah dari sini teman-teman bisa view. Bisa view secara maximize, dan teman-teman juga bisa select date range. Misalkan teman-teman ingin melihat hanya di tanggal 21 saja. Nah, seperti ini. Oke. Atau misalkan ini berarti di tanggal 8 sampai 9 April ya. Oh, start date-nya 8 sampai 9 April. Sip. Nah, bisa terlihat ya, teman-teman bisa terfilter. Bagaimana performa di tanggal 8 sampai 9 April seperti itu. Oke. Oke, baik. Kita sudah selesai latihan bagaimana caranya membuat sebuah dashboard interaktif menggunakan Looker Studio. Kita lanjut ya, teman-teman. Jadi memang pembuatan custom report dan dashboard ini bisa membandingkan performa kampanye digital dengan data historis.
Dengan visualisasi yang dibuat di Locar Studio, teman-teman bisa membandingkan kinerja kampanye digital saat ini dengan data historikalnya seperti apa. Misalkan membandingkan tingkat conversion dari kampanye yang sedang berlangsung dengan kampanye yang dilakukan 3 bulan lalu, seperti itu. Oke, kita masuk ke analisis funnel dan attribution model. Untuk next slide-nya kita tidak akan begitu dalam karena memang objektifnya kita mengetahui tools apa saja yang dimiliki atau bisa digunakan oleh teman-teman dalam proses analisis data. Nah, kita akan coba analisis nih teman-teman terkait dengan funnel. Bagaimana nantinya kita memahami perjalanan pelanggan melalui funnel pemasaran digital. Di sini teman-teman pastinya sudah aware terkait dengan marketing funnel atau corong marketing. Jadi memang corong marketing itu start dari corong yang paling bukannya tuh paling lebar, semakin ke bawah itu semakin kecil. Makanya disebut funnel dan begitu juga di proses marketing. Ketika kita berbicara marketing, itu corong paling besarnya itu akan start dari awareness, masuk ke consideration, masuk ke conversion atau purchase. Jadi memang funnel pemasaran itu menggambarkan tahapan yang dilalui pelanggan mulai dari kesadaran akan produk hingga akhirnya melakukan konversi, misalkan pembelian. Nah, misalnya tahapan funnel bisa dimulai dengan awareness terlebih dahulu, menarik perhatian audiens, lalu consideration, dan akhirnya ke conversion. Seperti itu. Oke, nah kita masuk ke model atribusi last click versus first click versus data driven. Jadi perbedaannya apa? Nah, kita masuk ke last click terlebih dahulu. Jadi last click ini memberikan kredit penuh kepada saluran pemasaran terakhir yang digunakan sebelum konversi. Klik terakhir, gitu ya. Klik terakhir itu apa? First click itu adalah memberikan kredit penuh kepada saluran pemasaran pertama yang digunakan dalam perjalanan pelanggan. Jadi kalau last click itu adalah tempat di mana mereka tuh melakukan proses sebelum padanya tuh membeli. Kalau first click itu adalah proses di mana mereka tuh mengetahui atau perjalanan pertamanya itu tuh melalui apa? Apakah sosial media, konten yang mana, dan sebagainya. Dan data driven, memberikan kredit berdasarkan analisis data yang mempertimbangkan berbagai titik interaksi sepanjang perjalanan pelanggan. Seperti itu. Ini contoh, jika pelanggan pertama kali berinteraksi dengan iklan Facebook dan kemudian melakukan konversi melalui pencarian Google, model atribusi data driven dapat memberikan kredit kepada kedua saluran. Sementara model first click hanya akan memberikan kredit kepada iklan Facebook-nya saja. Seperti itu. Nah, optimasi strategi pemasaran berdasarkan hasil analisis funnel. Jadi memang dengan mengetahui di mana funnel pelanggan cenderung berhenti, teman-teman bisa mengoptimalkan strategi pemasaran untuk meningkatkan konversi nantinya. Misalkan, ketika teman-teman ada banyak pelanggan meninggalkan keranjang belanja sebelum checkout, teman-teman pada akhirnya bisa menyempurnakan pengalaman checkout untuk mengurangi tingkat pengabaian. Jadi misalkan gini, teman-teman mendapati bahwa oh ternyata jumlah checkout tuh banyak. Ada 100, tapi kok dari total 100 ini tuh nggak ada yang beli atau yang belinya tuh cuma satu gitu ya. Nah, dari sini teman-teman bisa menganalisis apa yang terjadi. Oh, ternyata teman-teman dapati bahwa orang-orang tuh check out, tapi nggak jadi beli karena harga atau ongkos kirimnya tuh mahal. Karena teman-teman tidak mengaktifkan fitur gratis ongkir, misalkan. Hal ini bisa mendapatkan atau memberikan insight bagi teman-teman sekiranya apa yang harus dilakukan dalam proses tersebut. Seperti itu. Oke, nah kita masuk ke analisis data perilaku konsumen, teman-teman. Nah, mengapa sih analisis perilaku konsumen itu penting? Jadi memang analisis perilaku konsumen bisa memberikan wawasan yang cukup mendalam, sangat mendalam bahkan untuk teman-teman, bagaimana pelanggan itu berinteraksi dengan produk atau layanan yang teman-teman tawarkan. Jadi berbicara marketing, itu teman-teman berbicara seberapa teman-teman tuh bisa memahami mereka. Seberapa teman-teman tuh empati terhadap mereka karena mereka orang yang nantinya akan membeli produknya teman-teman. Di mana dengan teman-teman memahami tersebut, teman-teman jadinya tahu apa yang mereka inginkan dan strategi marketingnya seperti apa. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya dengan mempelajari data pembelian di platform e-commerce, teman-teman bisa mengetahui bahwa pelanggan yang membeli produk A cenderung juga membeli produk B, sehingga bisa menawarkan bundling, promo, atau rekomendasi produk yang relevan. Seperti itu.
Nah, ini juga kenapa penting gitu ya, perilaku konsumen terhadap strategi pemasaran digital, karena dengan memahami perilaku konsumen, teman-teman tuh memungkinkan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan strategi pemasaran teman-teman gitu ya terhadap audiensnya teman-teman. Seperti iklan digitalnya harus seperti apa, kampanye emailnya seperti apa, ataupun media sosial yang teman-teman gunakan tuh di mana. Nah, data perilaku ini digunakan untuk penargetan yang lebih tepat dan pesan yang lebih personal. Seperti itu. Nah, contohnya gimana? Nah, jika data menunjukkan bahwa oh ternyata pelanggan tuh lebih sering berinteraksi dengan iklan visual nih daripada teks. Oh ya udah, kalau gitu perusahaan atau teman-teman bisa lebih fokus pada iklan yang basisnya tuh gambar dan video aja deh gitu ya, bikin kontennya nggak usah bikin konten yang terlalu tekstual atau dalam bentuk artikel. Sehingga nanti penempatannya teman-teman bisa penempatannya tuh di TikTok gitu ya, di Instagram Reels ataupun di YouTube. Seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat heat map. Heat map ini semacam eh, pemetaan ya, peta panas, tingkat panas atau peta di mana orang-orang tuh fokusnya tuh kemana sih? Itu tuh biasanya menggunakan heat map. Nah, misalnya contoh di sini ada pemetaan, oh ternyata di sini di bagian PCM-nya itu tuh merah banget. Oh berarti orang-orang tuh lebih tertarik di bagian itu. Jadi teman-teman juga bisa melihat intensi orang-orang tuh mereka tuh kebanyakan tuh ketertarikannya tuh atau hooknya tuh di mana sih ketika mereka melihat kontennya teman-teman, websitenya teman-teman mereka tuh paling banyak atau paling interest tuh di bagian mana. Nah ini salah satu toolsnya tuh di Hotjar dan Crazy Egg bisa teman-teman gunakan gitu. Nah, penggunaannya itu seperti apa dan bedanya seperti apa? Kalau Hotjar itu menyediakan fitur seperti heat maps, session recordings, dan survei untuk memahami perilaku pengguna di situs webnya teman-teman. Nah, kalau Crazy Egg itu memberikan fitur heat maps dan scroll maps dan A/B testing untuk menguji dan menganalisis pengalaman pengguna. Oke, ya, misalkan ini peningkatan konversi dengan analisis heat map ya teman-teman. Jadi misalkan ada sebuah perusahaan nih e-commerce menggunakan heat map dari Hotjar untuk mengetahui bahwa banyak nih pengunjung meninggalkan halaman produk tanpa mengklik tombol add to cart. Nah, setelah menganalisis heat map, ternyata mereka tuh menyadari bahwa tombol tersebut terletak di tempat yang kurang terlihat ternyata. Jadi memang sesimpel orang-orang tuh nggak tahu nih gitu ya tempat buttonnya tuh di mana. Sehingga itu sangat berpengaruh terhadap next action. Nah, dengan memindahkan tombol ke posisi yang lebih strategis dan menambahkan elemen visual yang menarik perhatian, mereka berhasil meningkatkan tingkat conversion sebanyak 15%. Jadi memang sepowerful itu ya teman-teman yang analisis behavior atau analisis kebiasaan, salah satunya dengan analisis heat map tadi. Oh, ternyata orang-orang tuh tadi secara heat map nggak ada nih gitu yang aware terhadap button tersebut karena tersembunyi. Oh, jadinya kita pindahin aja deh. Nah, strategi itu bisa dilakukan. Oke, nah lanjut di segmentasi perilaku pengguna untuk identifikasi persona pelanggan berdasarkan data perilaku. Nah, kenapa penting segmentasi perilaku? Jadi memang segmentasi perilaku itu berfokus pada pengelompokan pelanggan berdasarkan pola perilaku mereka, seperti cara berinteraksi dengan situsnya seperti apa, jenis produk yang sering dilihat, atau cara mereka berbelanja seperti apa. Dan ini memungkinkan Anda untuk membentuk persona pelanggan yang lebih akurat. Gitu. Contohnya gimana? Contohnya, persona pelanggan bisa dibagi menjadi beberapa segmen. Misalkan pembeli yang impulsif, mereka yang melakukan pembelian secara mendadak tuh orangnya tuh kayak gimana sih gitu ya. Atau pelanggan setia yang sering melakukan pembelian berulang tuh seperti apa. Jadi teman-teman bisa mengsegmentasi itu semua dengan mudah seperti itu. Nah, penerapan strategi pemasaran berbasis data pelanggan tuh seperti apa dan kenapa penting? Jadi memang setelah melakukan segmentasi, teman-teman tuh bisa merancang kampanye pemasaran yang lebih personal tuh seperti apa untuk masing-masing segmen. Misalnya untuk pembeli impulsif, kampanyenya bisa difokuskan pada penawaran diskon waktu terbatas atau rekomendasi produk yang bersifat urgent nih. Jadinya konten yang teman-teman buat itu lebih relate terhadap perilaku dari penggunanya teman-teman. Contohnya gimana? Contohnya misalkan platform e-commerce menggunakan data perilaku untuk mengirimkan penawaran eksklusif kepada pelanggan yang sering melihat produk tetapi belum melakukan pembelian.
Lalu cara mengukur dan meningkatkan customer retention. Nah, ini berbicara analisis retensi dan loyalitas pelanggan. Nah, ketika kita berbicara loyalitas, ini menjadi salah satu strategi yang penting juga untuk teman-teman pikirkan. Kenapa penting? Karena retensi pelanggan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan dalam jangka yang panjang. Jadi tidak hanya berpikir user baru, user baru, user baru, tapi kita juga coba mengoptimalkan bagaimana caranya user yang sudah membeli produk kita itu kembali membeli, yaitu retention. Nah, dengan matriks Customer Retention Rate atau CRR dan churn rate yang menggambarkan persentase pelanggan yang kembali melakukan pembelian dibandingkan dengan yang berhenti berinteraksi dengan brand. Contohnya gimana? Jika perusahaan melihat adanya penurunan nih dalam tingkat retensi, mereka bisa melakukan analisis lebih dalam untuk mengetahui penyebabnya seperti apa. Seperti pengalaman pengguna yang buruk atau ketidakpuasan produknya. Seperti itu. Nah, strategi loyalty program berbasis data itu seperti apa? Misalkan kita ada program loyalitas yang dirancang berdasarkan data perilaku yang kita rasa itu sangat efektif untuk meningkatkan retensi. Contoh, sebuah perusahaan kecantikan dapat menggunakan data pembelian untuk menawarkan hadiah atau diskon bagi pelanggan yang sering membeli produk tertentu. Jadi, nanti orang-orang yang kita rasa ini harus membeli lagi, itu kita berikan special treatment gitu ya teman-teman, untuk bisa membuat mereka tuh beli lagi. Atau kalau misalkan teman-teman pernah ada program loyalty misalkan barbershop, itu ketika teman-teman atau beli minum gitu ya, ketika teman-teman beli 10 minum, teman-teman akan mendapatkan atau potong rambut 10 kali, teman-teman akan mendapatkan satu potongan gratis. Nah, itu salah satu contoh loyalty program untuk membuat orang tuh kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi ke produk atau jasanya teman-teman. Seperti itu. Oke, nah kita masuk ke AI, teman-teman. AI untuk prediksi perilaku konsumen. Nah, berkenaan dengan machine learning, atau misalkan kita di sini sudah berbicara tools AI itu banyak banget ya, teman-teman, GPT dan sebagainya. Jadi memang AI ini akan selalu berdampingan dengan teman-teman ke depannya. Karena peran AI itu sebegitu luar biasanya, yang nantinya akan mempermudah proses pekerjaannya teman-teman. Seperti itu. Nah, penerapan AI dalam retargeting pelanggan. Jadi retargeting ini adalah strategi yang menargetkan ulang pengguna yang telah berinteraksi dengan situs atau produk tetapi belum melakukan konversi. Nanti dengan bantuan AI, perusahaan dapat lebih akurat menampilkan iklan yang relevan kepada pelanggan berdasarkan perilaku pencariannya seperti apa. Seperti itu. Oke, nah misalkan di sini juga analisis strategi. Nah, di sini kita berbicara tugas gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman silakan setelah ini kita coba kasih waktu mungkin 10 sampai 15 menit atau nanti bisa kita lihat untuk mengerjakan tugas analisis dan strategi perbaikan digital UMKM disabilitas seperti apa. Jadi misalkan contoh di sini ada karya inklusif adalah UMKM yang menjual tas dan aksesoris handmade buatan pengrajin disabilitas. Mereka aktif di Instagram Karya Inklusif dan memiliki website www.karyainklusif.com. Tetapi ternyata engagement media sosialnya rendah, website sepi pengunjung dan penjualan belum optimal. Seperti itu. Nah, tugasnya apa? Tugasnya nanti teman-teman silakan analisis akun media sosial dan website UMKM ini berdasarkan media sosialnya. Apakah kontennya menarik? Bagaimana engagement audience? Websitenya bagaimana? Apakah mudah mudah diakses dan menarik? Lalu strategi kontennya seperti apa? Apakah storytelling, produk sudah kuat, dan penjualannya bagaimana? Dengan pertanyaan bagaimana cara mendorong pembelian jauh lebih efektif. Seperti itu. Nah, nanti peserta juga bisa memberikan saran perbaikan. Misalnya, oh, better membuat video storytelling pengrajin, menggunakan hashtag yang lebih efektif, meningkatkan SEO website, atau menjalankan promo lebih menarik di media sosial. Yang mana hasil analisis dibuat atau dituangkan dalam laporan singkat atau presentasi dengan strategi perbaikan dengan data. Seperti itu. Oke, materinya sudah selesai teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman nanti bisa menguasai terkait dengan mindset bahwa data driven itu sebegitu pentingnya. Dan teman-teman juga tadi sudah mengetahui tools apa saja yang bisa dilakukan untuk menganalisis data. Seperti itu.
Dan di sini kita coba sampaikan glosariumnya, silakan teman-teman baca. Ketika teman-teman mungkin ada istilah-istilah asing yang belum teman-teman pahami, silakan untuk dibaca glosariumnya. Seperti itu. Baik, selamat mengerjakan tugasnya. Kita sudah berakhir di sesi analisis data lanjutan untuk digital marketing pendalaman. Semoga teman-teman memahami apa materi dari yang sudah saya sampaikan. Seperti itu. Kita ketemu lagi ke materi selanjutnya. Terima kasih banyak. Thank you.